Halo teman-teman semua, welcome to our channel di mana kami membahas tuntas permasalahan dan studi kasus politik dari berbagai negara. Pada episode kali ini, kami akan membahas lebih dalam tentang kebijakan Doi Moi di Vietnam dan bagaimana sih strategi tersebut bisa memperbaiki situasi ekonomi di Vietnam yang pada saat itu sedang terpuruk. Satu hal lagi yang perlu kita highlight dan yang menjadi topik utama dalam episode kali ini. Singkatnya, kebijakan Doi Moi ini merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk membuka perekonomian Vietnam yang awalnya itu tertutup. Nah, kebijakan tersebutlah yang membawa Vietnam ke arah ekonomi yang lebih terbuka dan perubahan ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar. Kalau kita berkaca pada landasan teori liberalisme, seharusnya kebijakan Doi Moi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan demokratisasi seperti halnya yang terjadi di banyak negara. Tapi dalam kasus Vietnam, hadirnya kebijakan Doi Moi ini justru ternyata digunakan untuk melanggengkan rezim kekuasaan Partai Komunis Vietnam. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak penjelasan berikut ini ya. Vietnam adalah negara yang terkait erat dengan kekuasaan satu partai komunis Marxis-Leninis yang dikenal sebagai Partai Komunis Vietnam atau CPV. Nah, CPV ini mengambil alih kekuasaan di wilayah utara Vietnam setelah mengalahkan Perancis pada tahun 1954 dan memperluas kekuasaannya ke seluruh negara setelah reunifikasi dengan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat pada tahun 1976. Partai Komunis Vietnam adalah satu-satunya partai yang memiliki legitimasi atau diakui secara sah di Vietnam. Sebelum tahun 1975, legitimasi CPV atau Partai Komunis Vietnam ini didasarkan pada perannya dalam perang untuk kemerdekaan dan penyatuan nasional, serta janjinya untuk membangun masyarakat yang modern dan adil melalui kepemilikan kolektif dan perencanaan terpusat. Namun, legitimasi tersebut mulai tergerus karena kesulitan dalam memenuhi janji ekonomi sosialisnya. Kebijakan ekonomi yang bermasalah menyebabkan stagnasi ekonomi dan penurunan standar hidup, memunculkan krisis sosial ekonomi pada tahun 1980-an. Krisis ini diperparah oleh keterlibatan Vietnam dalam konflik di Kamboja yang mengakibatkan sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Perkembangan global yang menolak komunisme semakin mempersulit situasi, dan pada akhir 1980-an, hiperinflasi membuat kondisi ekonomi semakin terpuruk dan mengancam stabilitas rezim serta mengurangi kepercayaan publik terhadap CPV atau Partai Komunis Vietnam. Vietnam's past, once touted as one of the worst economies in the entire world after being plagued by serious conflicts and the failure of a command-based economy. There were massive amounts of issues that constrained Vietnam's economy just a few decades ago, yet just out of nowhere, something changed. Indeed, something did change, something big. This monumental change that led to Vietnam's stunning economic performance to where it is today can be traced back to the mid-1970s. When the United States military retreated from Vietnam in the mid-1970s, both the country's economic structure and basic infrastructures were in the wrong hands. On the one hand, many of the country's essentials were devastated, bridges to roads, schools, and even its people. On the other hand, it was also controlled by a centrally planned government. In other words, the government handling Vietnam at that time was the one governing the goods and services provided in the country. They were dictating what happens within the country through their state-owned enterprises. A command-based economy, however, was the wrong economic structure to employ in a country seeking to rapidly develop and industrialize. Hence why the countries that used it in the past had failed to grow, which then led to reforms sometimes violent in other countries. India in 1991, China in the 1970s, and the fall of the Soviet Union have all caused several countries around the world to follow. The changes were very simple. Each respective economy had changed. A change where the government, which used to be the provider and decision maker in the production of goods and services, would now fall into the hands of the private sector. The private sector then rose as the provider of goods and services rather than the government. This very same concept was seen in Vietnam. In 1986, the Vietnamese Communist Party set out to change its centrally planned model of the economy to one that is utilized by Western countries. The structure employed would be the adoption of a market-based economy where the market forces would be the ones to decide their fate rather than the government deciding. A plan that even had its name known as Doi Moi, translated to renovation or innovation. This plan had set out for the government not
not only to hand out the market structures to the private sector, but also to help encourage them to become more productive. Dalam menanggapi krisis dan untuk mempertahankan legitimasinya, CPV mengimplementasikan kebijakan yang dikenal sebagai Doi Moi atau renovasi. Kebijakan ini diperkenalkan pada Kongres Nasional ke-6 pada akhir 1986 dengan tujuan untuk mengubah ekonomi yang terpusat menjadi ekonomi yang lebih terbuka terhadap dunia luar. Kebijakan Doi Moi pada dasarnya adalah upaya untuk mengadopsi pasar bebas, tetapi tetap berpegang pada prinsip negara sosialis, dengan tujuan utama mempertahankan dominasi CPV dari pengaruh demokrasi Barat. Fokus utama kebijakan ini adalah mengalihkan sumber daya ke pengembangan pertanian, produksi barang konsumen, dan memperluas hubungan perdagangan serta investasi asing. Tahukah kamu, sejak pertengahan abad ke-20, Vietnam sudah menjadi panggung perubahan yang menarik dalam landscape politik maupun ekonominya. Di tengah dinamika global dan berbagai tekanan internal, Vietnam merangkul reformasi ekonomi yang signifikan dengan meluncurkan kebijakan yang dikenal dengan nama Doi Moi pada tahun 1986. Doi Moi yang diterjemahkan secara harfiah sebagai renovasi ini memulai era liberalisasi ekonomi yang menandai pergeseran dramatis dari sistem ekonomi yang terpusat dan tertutup secara ketat berubah menjadi sistem ekonomi orientasi pasar. Pada awal penerapan Doi Moi, Vietnam masih berada dalam bayang-bayang perang dan isolasi internasional. Kegagalan sistem ekonomi terpusat dan kesulitan ekonomi yang terkait dengan perang memaksa pemerintah untuk mencari alternatif yang berkelanjutan. Inisiatif reformasi ekonomi ini tidak hanya menandai evolusi ekonomi Vietnam, tetapi juga mencerminkan evolusi politik yang berdampingan. Nah, salah satu aspek penting dari kebijakan Doi Moi adalah pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu memerlukan partisipasi swasta dan juga investasi asing. Sebagai tanggapan, pemerintah Vietnam menghapuskan sebagian besar kendala ekonomi yang ketat, memberikan insentif bagi bisnis swasta, dan juga membuka pintu bagi investasi asing langsung. Langkah-langkah tersebutlah memicu lonjakan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 6% per tahunnya selama beberapa dekade terakhir. Namun, penting juga untuk dicatat, meskipun liberalisasi ekonomi membawa kemajuan ekonomi yang luar biasa bagi Vietnam, rezim Partai Komunis Vietnam tetap teguh dalam kendali politiknya. Faktanya, kebijakan Doi Moi ini sebagian besar dirancang untuk menjaga stabilitas politik dan juga kontrol partai. Dengan begitu, hal ini memungkinkan ruang untuk pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu strategi yang digunakan oleh Partai Komunis Vietnam adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan konsolidasi kekuatan politik. Meskipun reformasi ekonomi membuka pintu bagi sektor swasta dan juga investasi asing, Partai Komunis tetap menjadi kekuatan dominan dalam struktur politik Vietnam. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen kapitalis dalam model ekonomi yang masih dipimpin oleh negara, partai dapat mempertahankan kendali atas arah dan prioritas pembangunannya. Selain itu, kebijakan Doi Moi juga memungkinkan Partai Komunis untuk memperluas basis dukungan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan memperkenalkan program-program untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial partai, berhasil memperkuat legitimasi di antara rakyat. Sejak dibentuknya Doi Moi pada tahun 1986, Vietnam mengalami transformasi yang menjanjikan. Pertumbuhan pesat terlihat melalui angka pertumbuhan Gross Domestic Product Vietnam yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1986. Angka rata-rata GDP Vietnam yang awalnya 2,79% pada tahun 1986 melonjak ke angka 5,10% pada tahun 1990. Peningkatan yang drastis ini dipengaruhi oleh ekspor beras sejak tahun 1989 sebanyak 1,4 juta ton beras. Hal ini juga yang membuat Vietnam menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia hingga saat ini. Nah, angka GDP Vietnam mencapai tingkat tertinggi pada tahun 1995 di angka 9,54%, di mana saat itu Amerika mencabut embargo ekonominya terhadap Vietnam
dan mulai menjalin hubungan luar negeri. Hal tersebut gak berhenti di sampai situ aja. Pertumbuhan ekonomi Vietnam terus menunjukkan prospek positif selama bertahun-tahun. Melalui pendekatan liberalisme, liberalisasi ekonomi seharusnya menjadi faktor utama terjadinya demokratisasi di suatu negara. Namun, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Vietnam. Penerapan kebijakan Doi Moi justru melanggengkan posisi Partai Komunis Vietnam untuk terus berkuasa. Tentu hal ini bukan tanpa sebab. Penerapan kebijakan Doi Moi merupakan sebuah upaya Partai Komunis Vietnam untuk memperoleh legitimasi melalui kinerja sosioekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi krisis ekonomi Vietnam dan pada saat yang sama mempertahankan legitimasi rezimnya. Partai Komunis Vietnam mengimplementasikan kebijakan Doi Moi karena partai tersebut merupakan satu-satunya partai di Vietnam yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk mencapai legitimasi. Nah, penerapan Doi Moi tentu berbuah manis. Vietnam berhasil melewati krisis ekonomi dan berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kinerja sosial ekonomi Vietnam di bawah kebijakan Doi Moi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara sosial dan ekonomi. Sebagai hasil dari implementasi Doi Moi, Vietnam tidak lagi terjebak dalam krisis dan kini penduduk Vietnam dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Manfaat kesejahteraan yang diperoleh oleh masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan Doi Moi telah memperkuat rezim Partai Komunis Vietnam. Doi Moi dianggap sebagai elemen paling penting dalam legitimasi rezim, karena kebijakan tersebut dianggap sebagai sumber utama legitimasi Partai Komunis Vietnam yang didasarkan pada kinerja sosial ekonomi. Menurut pendekatan liberalisme, liberalisasi ekonomi menekankan pentingnya pembukaan pasar, peningkatan perdagangan internasional, dan juga pengurangan hambatan perdagangan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Upaya-upaya tersebut berhasil diwujudkan melalui penerapan Doi Moi dengan legitimasi Partai Komunis Vietnam. Hal ini tentunya yang menguatkan legitimasi rezim Partai Komunis Vietnam dan dapat mempertahankan stabilitas politiknya. Kebijakan Doi Moi di Vietnam telah memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi ekonomi dan sosial negara tersebut. Penerapan kebijakan ini berhasil membawa Vietnam keluar dari krisis ekonomi yang parah pada pertengahan 1980-an dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Melalui liberalisasi ekonomi, Vietnam berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, meskipun terjadi liberalisasi ekonomi yang signifikan, rezim Partai Komunis Vietnam tetap mempertahankan kendali politiknya dengan ketat. Kebijakan Doi Moi ini telah membuktikan bahwa liberalisasi ekonomi tidak selalu mengarah pada demokratisasi politik. Sebaliknya, dalam konteks Vietnam, liberalisasi ekonomi justru melanggengkan posisi Partai Komunis Vietnam untuk tetap berkuasa. Kebijakan ini merupakan strategi untuk memperoleh legitimasi melalui kinerja sosial ekonomi, sambil tetap mempertahankan kendali politik negara. Meskipun demikian, transformasi Vietnam yang telah terjadi sejak Doi Moi menunjukkan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi bukti bahwa kebijakan ini telah berhasil dalam mengangkat standar hidup masyarakat. Dengan demikian, Vietnam terus menunjukkan potensi pertumbuhan dan kemajuan di masa depan, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Nah, sekian episode podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton, and see you next time.